Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kita ada tampak topologi jaringan komputer switching di lantai 1, 2, dan 3. Di mana seperti kita ketahui bahwa switching akan bekerja bisa menyalurkan paket data antar jaringan ataupun antar host atau komputer yang memiliki network ID yang berbeda ya. Di sini kita sudah bikin konfigurasi ya, di mana network ID yang hijau ya, dan ada network ID yang merah ya dengan network ID yang berbeda. Sehingga di sini host ataupun komputer hanya bisa berhubungan sesama network ID yang sama saja. Jadi yang hijau dengan yang hijau ya di antar lantai ini, yang merah dengan yang merah gitu ya. Kita akan lihat bagaimana sih kelemahannya konfigurasi seperti ini ya. Kita lihat simulasinya, misalnya kita akan mengirimkan paket data dari lantai 3 ke lantai 2 ya dengan network ID yang sama, yang hijau dengan yang hijau ya. Kita lihat simulasinya ya, seperti ini. Kita ini masih in progress ya. Terlihat di sini bahwa PC di lantai 3 memberikan broadcast ya hampir ke semua host yang ada seperti ini ya. Nah, tentu ini akan membuat sibuk jaringan yang ada ya. Jadi semua link atau semua saluran transmisi di sini semua terpakai ya untuk mengirimkan broadcast data yang akan dikirimkan sampai dia mendapatkan alamat yang benar ya. Nah, ini masih progres ya. Dia masih terus mengecek ataupun memeriksa semua PC atau host yang akan dikirimkan paket datanya. Nah, sekarang sudah sukses ya. Sini akan diterima. Oh, belum ya, masih proses ya. Ini masih progres. Jadi selain lama ya, prosesnya juga akan memenuhi banyak jaringan data ya, jaringan ini dengan data-data yang sebetulnya sekarang sudah sukses ya. Seperti itu. Oke ya, itu yang dimaksud dengan bahwa dengan cara ini ya ada kelemahannya ya. Kelemahannya yaitu dia akan memenuhi jaringan ini dengan broadcast data sehingga membuat jaringan menjadi padat, sibuk gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat topologi ini dengan virtualan ya, supaya apa? Supaya setiap pengiriman data ya tidak melakukan broadcast ke semua PC ya, dia hanya broadcast ke PC yang sama network ID-nya, yang hijau dengan yang hijau, yang merah dengan yang merah, seperti itu ya. Kita coba konfigurasi dengan di sini kita akan gunakan namanya, misalnya kita namakan virtualan 10 gitu ya, virtualan 10 ya. Dan kita namakan namanya adalah ini untuk mahasiswa misalnya, mahasiswa gitu ya, dengan network ID 172.17.10.0 ya, 24 bit. Demikian juga untuk yang ini yang merah ya, yang merah kita gunakan untuk dosen ya. Kita namakan misalnya network ID-nya adalah network virtualannya adalah ID virtualannya adalah virtualan 20, kita namakan misalnya ini untuk kita namakan untuk dosen ya, dosen misalnya gitu. Nah, seperti itu ya, dengan network ID yang berbeda. Jadi kita akan konfigurasi ini, kita tentu membuat virtualannya dulu gitu ya. Seperti kita ketahui kalau belum dibuat seperti ini ya, kita bisa lihat bagaimana virtualan yang ada. Nah, seperti ini. Nah, virtualan yang ada kan sebetulnya defaultnya adalah virtualan 1 ya, dengan port yang ada di semua switch tersebut ya, dari mulai pas Ethernet 1 sampai 24 dan juga gigabitnya 1 sampai 2 ya. Begitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba membuat virtualannya ya. Jadi kita masuk dulu ke configuration terminal, kemudian kita buat virtualan 10 gitu ya. Itu. Nah, ini sudah terdaftar bahwa di switching lantai 3 ini kita sudah membuat virtualan ya. Nah, kemudian kita membuat juga virtualan
20-nya ya untuk yang dosen ya. Nah, ini juga kita namakan dulu ya. Namanya adalah namanya untuk mahasiswa. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita buat yang virtualan 10-nya 20, sorry. Gitu ya, dengan nama untuk dosen ini. Dan begitu ya. Itu. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat lagi show virtualan. Nah, di sini kita sudah buat virtualan satunya kan default ya. Kemudian kita sudah bikin virtualan 10 dan 20 ya. 10 untuk mahasiswa, 20 untuk dosen. Jadi yang hijau ini untuk mahasiswa dan yang merah ini untuk dosen. Kira-kira gitu ya. Nah, tentu kita juga harus memilih ya, memilih port-port yang ada di switching itu untuk dikelompokkan ke kelompok virtualan 10 dan 20 yang mana saja gitu ya. Kita bebas ya. Contoh di sini misalnya kita sudah menghubungkan apa namanya? Host ataupun komputer melalui pas Ethernet 02 ya untuk switching yang lantai 3 ini ya. Untuk mahasiswa, sedangkan untuk dosen pas Ethernet 03 ya. Demikian juga untuk lantai 2 ya. Lantai 2 pas Ethernet 03 dan pas Ethernet 05 untuk mahasiswa, sedangkan pas Ethernet 04 untuk dosen ya, dan seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Nah, kita akan masukkan interface-nya ya. Jadi kita kelompokkan. Jadi di sini misalnya kita akan kelompokkan interface pas Ethernet interface. Jadi kita masuk dulu configuration terminal dulu ya. Ini kemudian kita masuk ke interface berapa nih? F02 dulu ya, pas Ethernet 02 dulu. Pas Ethernet 0 ini miring 2. Nah, kita akan gunakan switch port mode akses ya. Kemudian kita masukkan switch port akses virtualan ya, virtualan 10 ya. Ya, karena ini kan kita masukkan ke virtualan 10, ini yang ke virtualan 20 ya. Enter. Nah, kita masukkan juga untuk yang interface berikutnya yang ini ya, virtualan apa namanya 020 ya untuk pas Ethernet 03. Kita exit dulu. Kemudian masuk lagi ke interface 03 dalam ininya pas Ethernet 03 gitu ya. Kemudian kita daftarkan ya pas Ethernet 03 ini di virtualan 20 ya. Jadi kita tulis dulu switch mode akses, kemudian switch akses virtualan 20 ya. Virtualan 20 selesai ya. N. Nah, kita bisa lihat lagi show virtualan. Nah, tampak di sini ya. Untuk mahasiswa kita sudah daftarkan pas Ethernet 02-nya yang ini ya. Jadi yang 02-nya dimasukkan ke virtualan 10 dan pas Ethernet yang 03 ini dimasukkan ke dosen ya, virtual 20 gitu ya. Sehingga yang virtualan satunya berkurang kan ya. Yang 2 dan 3-nya sudah dipindahkan ke virtualan 10 dan 20. Kira gitu ya. Nah, di sini kita akan coba untuk mendaftarkan port yang lainnya boleh gitu ya. Misalnya kita akan mendaftarkan ini port sisanya ya, yang satunya ke bawah gitu ya. Kita coba port yang berikutnya adalah pas Ethernet 04 ya di sini ya. Misalnya pas Ethernet 04 configuration terminal dulu. Kemudian interface pas Ethernet 04 ya. 04 kita masukkan misalnya untuk ke switch mode akses, kemudian switch akses, masukkan ke virtualan 10 misalnya. Begitu ya. Kemudian exit ya. Kita masukkan juga interface yang lainnya, misalnya interface virtualan 05 ya. Interface pas Ethernet 05 gitu ya, maksudnya 05. Oke. Interface
pas ethernet 0-5 ya. F05. Oke, masuk ya. Tadi salah, bukan 0 tapi O ya. Salah typo ya. Nah, kita masukkan juga gitu ya, ini sebagai switch mode akses ya. Masukkan ke switch akses, kita masukkan ke virtual LAN 20 ya. Dan 20. Selesai ya. N. Nah, kita lihat lagi ya, show virtual LAN. Nah, sekarang kita sudah memasukkan port 02 dan 04 untuk yang mahasiswa ya. Untuk port 03 dan 05 untuk dosen. Begitu ya. Anda bisa nambahkan lagi yang lainnya sehingga di sini yang defaultnya, virtual LAN defaultnya akan berkurang kan tentunya gitu ya. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba daftarkan semua lantai ya dengan mengelompokkan virtual LAN 10 dan 20 ini ya untuk mahasiswa dan untuk dosen. Kita masuk ke suite berikutnya juga sama ya, hal yang sama dilakukan yaitu dengan mendaftarkan, Anda masuk dulu ke enter, kemudian ke configuration terminal, kemudian Anda masuk ke virtual LAN 10 gitu ya. Namanya ada tulis ya, namanya name 10 itu mahasiswa ya, mahasiswa gitu ya. Kemudian kita exit dulu, masuk lagi ke virtual LAN 20 gitu ya. Kita namakan dosen sini, dosen gitu ya. Dan kita daftarkan ya semua port yang ada di sini ya. Di sini ada 2 port untuk mahasiswa ya di lantai 2 ini ya. Di lantai 2 ini kan suite untuk lantai 2 ya. Lantai 2 kita daftarkan juga gitu ya. Misalnya untuk pertama ini yang untuk yang virtualan 20 dulu ya sininya. Jadi kita masuk ke exit dulu ya, exit dulu, baru kita masuk lagi ke interface yang ini dulu ya, yang mahasiswa dulu lah. Interface pas Ethernet 03 ya. 03 gitu ya. Kemudian kita tulis lagi switch akses mode akses dan kita masukkan switch aksesnya masuk ke virtual LAN ini 10 ya, ini 10 gitu ya. Itu selesai. Nah, kita juga akan masukkan interface yang berikutnya yang F05-nya gitu ya. Interface F05-nya F05 itu ini juga kita masukkan sebagai, kita daftarkan di switch port mode akses ya, di mana switch port mode aksesnya adalah menggunakan virtual LAN 10 juga ya, 10 juga. Selesai ya. Nah, kita daftarkan yang satunya lagi ya, yang dosen ya, yang dosen kita exit dulu. Interface dosen adalah pas Ethernet ini ya, 04 pas Ethernet 04 seperti ini. Kemudian kita daftarkan sebagai switch mode akses ya. Kemudian switch akses virtual LAN ini 20 ya untuk dosen begitu. Selesai. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, show VLAN. Nah, tampak ya. Jadi di sini untuk mahasiswa itu ada 2 port ya. Ini 03 sama 05 ya sudah kita daftarkan. Kemudian yang dosen juga sudah kita daftarkan port pas Ethernet 04 gitu ya. Itu. Tinggal satu lagi yang ini yang bawah ya. Yang bawah kita coba konfigurasi juga ya. Di mana sini masuk dulu ke enable configuration terminal, kemudian salah ya, enable dulu, kemudian configuration terminal, kemudian kita daftarkan sebagai virtual LAN 10 ya, virtual LAN 10 ya. Kemudian kita kasih nama ya, namanya adalah mahasiswa tadi ya, mahasiswa kita samakan semua. Kemudian kita buat juga virtual LAN 20 gitu ya. Kita beri nama dosen ya. Dosen gitu. Begitu ya. Nah,
Sekarang kita akan daftarkan port-port yang akan digunakan, mana untuk yang mahasiswa, mana yang untuk dosen ya. Kalau untuk yang lantai 1 kan port F02 ini untuk mahasiswa ya, berarti kita masuk ke interface pas Ethernet 02 ini ya. Kemudian kita daftarkan sebagai switch port mode akses, dan switch port mode aksesnya adalah virtual LAN 10 ini ya, untuk mahasiswa 10. Nah, exit lagi, sedangkan untuk interface yang masih dosen ini ya, pas Ethernet 03. Internet pas Ethernet 03. Begitu, ini kita daftarkan sebagai switch mode akses. Sebagai switch mode aksesnya adalah untuk virtualan 20 ya. Ini untuk dosen. Enter, selesai. End. Gitu. Nah, kita lihat virtualan. Nah, untuk yang switch lantai 1 ya, mahasiswa adalah portnya adalah 02 ya. Dan dosen adalah portnya 03 ya. Jadi kita sudah daftarkan semua nih. Semua switch ini ya dengan masing-masing virtualannya ya. Sehingga kita harusnya bisa menghubungi ya antar kelompok. Ternyata tidak bisa ya. Karena kita sudah buat ini masing-masing namanya virtualan, dan dia akan melalui switching ya. Tetapi di sini ada satu kabel ya, sehingga dia tidak mengenali satu sama lain gitu ya. Makanya kita harus membuat kabel yang sudah kita daftarkan tadi ya. Contohnya misalnya tadi ya, yang ini yang switch di lantai 3 ini kan tadi sudah kita daftarkan bahwa mahasiswa ini ya, yang di lantai 3 ya, kita daftarkan pas Ethernetnya 02 sama 04. Nah, pas Ethernet 04 ini bisa kita gunakan sebagai jalur untuk menghubungi ke lantai berikutnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita akan coba menambahkan ya, termasuk juga yang dosen. Yang dosen kita punya pas Ethernet 05 untuk bisa berkomunikasi ya dengan kabelnya. Kita bisa tambahkan kabel di sini 04 kan tadi ya, 04 ini untuk mahasiswa ya. Kita hubungkan ke sini ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ya komunikasikan dengan mengirimkan paket data. Nah, ini masih progres ya. Kita coba sekali lagi. Misi progres, ini terjadi error ya. Oke. Berarti yang ini juga harus didaftarkan ya. Jadi yang ini pas Ethernet 03 juga harus didaftarkan ya. Pas Ethernet 03 di sini configuration terminal, kemudian interface-nya adalah 03 ya, pas Ethernet 03. 03 sebagai mahasiswa ya. Switch mode akses dulu. Switch aksesnya adalah virtualan 10 gitu ya. Gitu ya. Jadi kita sudah daftarkan nih yang mahasiswanya ya. Virtualan. Nah, gitu ya. Sekarang mahasiswa sudah punya 2 port ya. Sini 03 ya, sama 05 ya. Sama 05. Sama 05. Oke, berarti kita 03 sama 05 ya, mahasiswa ini. 03 sama 05. Jadi kita bisa coba ya. Tadi kita sudah menghubungkan pas Ethernetnya gitu ya. Kita coba sekali lagi. Ya, masih progres ya. Jadi kita coba putuskan dulu ya yang kita buat tadi ya. Yang kita buat tadi ini ya. Kita buat tadi ya, kita hubungkan lagi karena ini kan kabelnya adalah untuk mahasiswa adalah pas Ethernet 02 sama 01 ya. 04 sorry. 04 ya. Jadi kita di sini 04, di sininya 05 ya. Jadi kita hubungkan 04 sama 05-nya dengan kabel. Di sini 04, di sininya 05 ya. Oh, 05-nya nggak ada ya. Sorry. 04 sama kita cek lagi ya.
Kita cek lagi di sini mahasiswa teh, iya 05 betul ya. Tapi kok nggak ada 05-nya ya? Oh 05 udah dipakai untuk mahasiswa ya. Satu lagi berarti belum ya. Kita kasih 06 lah ya. 06 harusnya 06 nih. Sorry, salah tadi. Jadi tadi kita tambahkan 03 tuh salah ya, karena 03 itu sebetulnya udah dipakai kan untuk ini ya. Bukan 03 tapi 06 ya untuk port yang lain gitu ya. Jadi kita masuk lagi ke configuration terminal, kemudian interface-nya 06, pas internet 06 gitu. 06 kemudian kita daftarkan sebagai switch port ya, mode akses. Switch portnya aksesnya adalah virtualan 10 gitu. Ya, selesai. And kita lihat lagi ya, so virtualan. Ya. Jadi di sini mahasiswa ada 3 port ya, 03, 05 sama 06 ya. Jadi kita bisa gunakan 06-nya untuk menghubungi lantai 3 ya. Jadi yang tadi kan 04 dari sini ke 06 gitu ya. Gitu. Ya. Kita coba ya. Coba kirim paket data dari lantai 3 ke lantai 2. Sukses ya. Ya, artinya kita harus men-setting port dan kabel yang cukup banyak gitu ya untuk melakukan komunikasi ya antar network ID ini gitu ya. Yang hijau dengan yang hijau, Anda butuh port dan juga butuh kabel gitu ya. Termasuk nanti Anda untuk menghubungi lantai 1 juga demikian ya, Anda harus menyediakan port ya dan juga kabel. Ya. Nah ini kan sebetulnya tidak efisien ya, akan boros. Anda butuh kabel yang banyak dan juga port yang banyak gitu ya. Nah ada cara lainnya, bukan mode akses tapi namanya mode terang gitu ya. Mode terang itu kita cukup satu kabel aja gitu. Cukup satu kabel aja, satu port saja, tapi bisa digunakan bareng-bareng gitu ya. Jadi untuk mahasiswa dan dosen bisa digunakan gitu ya, kabel penghubung antar lantainya gitu ya, kira-gitu ya. Jadi kita hapus lagi ini yang kita buat barusan ya, kita hapus lagi ya. Nah jadi kita akan men-setting ini dengan terang ya, dengan terang. Jadi di sini kita buat lagi ya, masuk lagi ke switching lantai 3 ya, ke enable, ke configuration terminal gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke lakukan terang ya. Di sini kita gunakan port yang ini ya, yang di lantai 3 ini switchingnya adalah portnya ada pas Ethernet 01. Jadi kita masuk dulu ke interface pas Ethernet 01 gitu ya. Kemudian kita buat switch portnya adalah switch port tapi modenya bukan akses tapi modenya adalah terang gitu ya, mode terang gitu. Ya, ini sudah ada up ya. Kemudian kita daftarkan gitu. Switch port terangnya adalah switch port terangnya kita yang allowed-nya ataupun yang kita izinkan ya, allowed pas Ethernet mana aja gitu ya. Kita lakukan ini kan ada 2 ya, ada 2 virtualan maksud saya, virtualan 10 dan virtualan 20 gitu ya. Jadi artinya kita membuat switch port terang allowed 10 dan 30 dan 20 sorry, 10 dan 20 gitu ya. Virtual LAN 10 dan 20 kan. Sini ada kesalahan ya. Terdetek ada kesalahan dalam penulisan ya. Jadi kita tulis ada pilihannya lupa ya, pilihannya lupa. Switch port terang allowed-nya VLAN berapa gitu. Pilihannya ketinggalan, VLAN 10 dan 20 gitu ya. Enter. Nah, ini sudah ya. Jadi kita sudah mengizinkan menggunakan kabel yang satu ini, satu port ini gitu ya, untuk dilalui oleh virtualan 10 dan juga virtualan 20 gitu ya. Kita uji misalnya dari lantai 3 ke lantai 2 ya. Sekarang
masih error ya. Kita coba sekali lagi, masih progres ya. Ini terjadi kesalahan. Kesalahannya di mana? Ya kita lihat ya, bahwa ini tadi kita sudah integrasikan interface-nya sudah benar ya. Sudah benar, interface 01 kita daftarkan sebagai ya, interface 01-nya sebagai mode terang ya, mode terang. Sweet spot mode terang. Sweet spot mode terang seperti itu. Atau kita tambahkan lagi ya, sweet spot terang. Natifnya kita natif 99, virtualan 99. Natif virtual 99 ini adalah sebagai pembawanya. Kita coba lagi ya. Nah, kita end dulu. Kita lihat lagi show virtualan. Nah, tampak di sini ya bahwa kita punya virtualan yang sudah kita daftarkan. Nah, kita coba lagi apakah berhasil atau tidak ya. Nah, sukses sekarang ya. Jadi memang harus menggunakan virtualan 99 ya sebagai natif ya, sebagai natif. Begitu ya. Jadi kita sudah bisa menghubungi lantai 1 liga ke lantai 2 ya, antar network ID yang sama ya. Tapi untuk beda network ID ataupun kelompok ya, di sini mahasiswa tidak bisa berhubungi dosen ya. Dia fail gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk yang ke bawahnya juga sama, yang sama ke bawahnya sama ya. Kita akan memberikan apa namanya ini sebagai virtual terangnya, kabel terangnya gitu, bisa digunakan untuk virtualan 10 dan 20 ya. Nah, ini perbedaannya apa? Ya perbedaannya kalau kita lihat simulasinya gitu ya, kita lihat simulasinya misalnya dari PC di lantai 3 ke PC di lantai 2 gitu ya. Kita lihat ini. Nah, jadi lihatnya dia masih in progress. Dia memberikan broadcast-nya itu hanya ke kelompoknya saja gitu ya. Jadi pilihan dari virtual 10 ke virtual 10 lagi. Tidak dia ke virtual yang dia tidak kelompokkan gitu ya. Jadi ini akan menghemat bandwidth gitu ya, atau menghemat jalur transmisi ya. Tidak dipenuhi oleh apa namanya paket broadcast gitu ya, data broadcast seperti itu. Nah, kita lihat di sini hanya menghubungi satu kelompoknya saja itu sampai sukses seperti ini gitu. Sukses ya. Berhasil. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya bahwa untuk yang mode akses dan mode terang adalah kita bisa menghemat port dan juga kabel gitu ya. Jadi kalau dengan mode terang kita hanya kita gunakan port dan kabel, satu kabel dan satu port ini untuk dipakai bersama-sama gitu ya. Jadi kalau mode akses tadi kan harus masing-masing gitu ya. Perbedaannya itu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih.